Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wah luar biasa ya. Pesan yang saya mau sampaikan adalah andalkan Tuhan dengan konsisten. Nanti kita akan belajar apa sih maksudnya konsisten. Ya, oke. Saya mau ajak dulu kita buka 1 Samuel pasal 9. 1 Samuel pasal 9. Ayat 9 dan 10. Dua ayat ini saya mau ajak kita baca sama-sama. Oke. Sudah terpampang, 1, 2, 3. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah, nanti di bagian dalam kita akan ngerti siapa dimaksud dengan abdi Allah itu ya. Ini percakapan antara Saul dengan bujangnya. Nah, oke, latar belakangnya adalah begini. Kisah ini diambil ayat yang tadi kita baca ini adalah kisah tentang Saul di awal. Di awal dia dipilih Tuhan. Jadi kisah awal perjalanan Saul ini mungkin agak jarang kita bahas ya, bukannya nggak pernah bahas tapi jarang kita bahas. Tapi sepertinya Tuhan mau kita belajar dari kehidupan awal Saul ini ya. Awal mula kisah ini dimulai dari Kis. Kis itu ayahnya Saul. Kis itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Lalu Kis menyuruh anaknya Saul ya. Anaknya ini namanya Saul. Dia menyuruh Saul untuk pergi cari keledai-keledai yang hilang punya bapaknya itu. Nah, di situ kemudian Saul memilih salah seorang bujangnya untuk menemani. Jadi dia berdua bersama bujangnya pergi mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Nah, berjalanlah mereka. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca di 1 Samuel 9 ya bisa membayangkan dia pergi dari wilayah ke wilayah demi untuk nyari keledai-keledainya yang hilang, ya. Tapi tidak ditemukannya. Sampai-sampai Saul bilang sama bujangnya gini, udah deh gak ketemu mendingan kita pulang. Awalnya ayahnya khawatir akan keledai-keledainya, jangan sampai ayahnya khawatir tentang kita, kata Saul nih, mendingan kita pulang deh gitu ya. Nah, tetapi ada yang menarik gini Bapak Ibu Saudara, bujangnya Saul ini mengingatkan Saul bahwa tidakkah sebaiknya kita menemui seorang abdi Allah dulu untuk minta tuntunan, untuk minta petunjuk ya, yang ada kurang lebih di daerah sana. Nah, ya barangkali ya dia bisa memberitahukan kepada mereka tentang perjalanan mencari keledainya ini. Jangan-jangan mungkin dia bisa kasih tahu nih ada di mana gitu ya. Nah Saul pun menyambut dengan antusias ajakan si bujangnya ini. Saul waktu si bujangnya ngajak, Saul bilang gini, oke deh betul juga, mari kita cari abdi Allah ya untuk minta arahan ya. Maka pergilah mereka. Yang tadinya udah pergi nyari keledai ke sana ke sini lama, iya cari abdi Allah dulu, cari hamba Tuhan dulu gitu ya. Nah akhirnya mereka mencari abdi Allah. Nah abdi Allah yang dimaksud tuh Nabi Samuel. Ya. Dan selanjutnya mulailah mereka bertanya, karena dia tahu kan Nabi Samuel tuh tinggal di wilayah sana, maka mulai bertanya, lihat Nabi Samuel nggak, lihat pelihat itu. Jadi dia dikenal dengan nama pelihat. Lihat pelihat nggak? Oh ya. Ada nanti akan ada acara di bukit, ya kamu nyusul aja gitu ya. Singkat cerita, bertemulah Saul dengan Nabi Samuel. Ya. Saul tujuannya untuk bertanya nih, barangkali ada arahan nih kalau mau cari keledai-keledai ayahnya. Tetapi Nabi Samuel hari sebelumnya Tuhan udah bilang, nanti akan ada datang seseorang yang mencari keledai. Urapi dia bahwa dia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Wow, jadi nyambung nih ya. Nah inilah sekelumit kisah awal Saul yang syarat dengan berbagai aspek yang menarik sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Seperti pencarian keledai yang melibatkan abdi Allah. Bayangin, Saul tuh dulu nyari keledai melibatkan abdi Allah. Yang ternyata Tuhan sudah bicara sebelumnya dengan Nabi Samuel bahwa yang datang itu akan menjadi raja bagi bangsa Israel kelak. Urapi dia. Ya, dan berlanjut dengan kemudian perjalanan Saul di awal tuh penuh Roh Kudus.
Dan dia bernubuat, bahkan orang di awal melihat apakah Saul ini keturunan nabi atau bukan. Karena betul-betul Saul itu berbeda sekali. Nah, sebetulnya perjalanan Saul ini adalah perjalanan yang menceritakan tentang seseorang yang awalnya begitu rendah hati cari Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kondisinya menurun, mulai arogan. Dan kemudian jatuh dalam ketidaktaatan yang akhirnya berujung pada penolakan Tuhan kepada dia. Ya, jadi ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, bahwa pentingnya menjaga grafik kekonsistenan. Nah, makanya judul pesan Tuhannya, andalkan Tuhan dengan konsisten. Oke, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, bahwa pentingnya menjaga grafik kekonsistenan pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin kita bisa bilang, oh saya mah dari dulu juga udah iring Tuhan gitu ya. Nah, makanya di sini penekanannya grafik kekonsistenan kita. Jadi jangan merasa dari dulu mah udah Kristen gitu. Oke, tapi ini bicara soal iring Tuhan. Tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah. Seperti Saul di masa-masa awal ketika ia bersama bujangnya mencari keledai-keledai ayahnya. Jadi Tuhan mau kita rendah hati untuk terus melibatkan Tuhan. Nah, jadi kalau bicara rendah hati itu jangan sekedar dimaknai dengan tampilan luar. Oh ramah, ya, nggak arogan di dalam bersikap. Oh rendah hati. Tetapi gini, rendah hati itu sebetulnya lebih kepada bukan tampilan luar, tapi tampilan dalam. Artinya seorang yang rendah hati adalah seorang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan memberi diri untuk mau dituntun oleh Tuhan. Ada orang yang sangat sopan dan manis di dalam bersikap dan orang melihatnya, waduh rendah hati banget, tetapi keras di dalam mentaati tuntunan Tuhan. Nah, di mata Tuhan dia sombong. Jadi bukan cuman hahaha gitu ya. Maka dianggap rendah hati, enggak. Di mana kita menundukkan diri kita untuk mau dipimpin sama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, diangkatnya Saul menjadi raja, sebetulnya ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada hidup Saul, kepada diri Saul. Ini kesempatan. Ya. Kan bangsa Israel kan pada waktu itu, jadi gini, sebetulnya bentuk pemerintahan Israel adalah teokrasi. Teokrasi adalah pemimpinnya adalah Tuhan. Ini kan dahsyat sebetulnya. Inilah bangsa Israel dulu. Teokrasi yang jadi raja adalah Tuhan sendiri. Memang Tuhan mengangkat seorang hakim, ya, makanya ada kitab hakim-hakim kan, berperiode sempat dipimpin oleh hakim. Hakim itu cuma sekedar perwakilan pengantara, dan hakim itu ketika bangsa Israel diserang, maka hakim itu yang membela secara fisik manusia. Tetapi semua dituntun, dikendalikan oleh Tuhan. Itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan hakim terakhir adalah Samuel, Nabi Samuel. Tetapi di situ rakyat Israel minta raja. Aku minta raja dong, minta raja. Bangsa-bangsa lain punya raja, kok kita nggak punya raja? Mereka nggak tahu raja, mereka Tuhan yang memimpin langsung. Tapi mereka minta raja yang dalam fisik manusia kayak bangsa-bangsa lain. Ini kan mereka sebetulnya lagi mendowngrade diri mereka. Yang tadinya dipimpin langsung sama Tuhan. Nah, maka Saul lah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja yang diminta oleh bangsa Israel. Jadi Saul yang gak punya latar belakang apa-apa, bukan garis keturunan raja, bukan Yehuda pula. Tetapi dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Ini sebetulnya kan kesempatan. Ya. Jadi yang luar biasa nih sebetulnya setelah di awal perjalanan Saul nih, waktu dia diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, dia menunjukkan suatu buah perubahan yang luar biasa atas diri Saul. Ya, Alkitab bilang dia berubah menjadi manusia yang lain pada waktu Roh Kudus penuh di dalam dia.
Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia memiliki segenap prestasi ya di dalam memimpin bangsa Israel. Sebetulnya siapa? Saul ini berbicara tentang seperti kita, orang biasa yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau Saul dipilih Tuhan menjadi sesuatu, diurapi, mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk satu tugas tertentu. Sebetulnya kesempatan itu diberikan kepada saya Bapak Ibu dan Saudara. Kita juga orang biasa, tapi dipilih Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus sama Tuhan untuk suatu tugas. Ya. Nah, tinggal kita belajar nih. Saul apakah konsisten? Ternyata kita tahu Saul gak konsisten. Nah, apakah kita sama seperti itu? Nah, lewat pesan ini Tuhan mau kita belajar. Jangan kayak begitu gitu. Tuhan mau kita konsisten lah. Ya, jadi ini berbicara tentang Saul sebenarnya gak beda jauh berbicara tentang kita sebagai orang percaya yang pada umumnya yang diberi kesempatan dan kemampuan oleh Tuhan. Tinggal pilihan ada pada kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama pilihannya gini, apakah mau terus menundukkan diri pada arahan Tuhan secara konsisten gak? Dengan grafik konsisten namun terus beranjak naik. Konsisten artinya gini, gak berubah. Tetapi ada grafik yang terus naik, menanjak naik. Jadi konsisten tuh udah nggak turun lagi, tetapi berjalan. Mungkin grafik kenaikannya nggak nanjak, nggak langsung nanjak, tetapi rata terus naik gitu. Atau berjalan dengan ego seperti Saul, dengan hasil grafik yang semakin turun. Saul kan dari atas turun. Atau berjalan mengikuti situasi hati, mood. Atau mengikuti entahkah mood atau mengikuti situasi. Kalau situasi bagus semangat ikut Tuhan. Kalau mood suasana hati lagi enak, wah semangat ikut Tuhan. Tapi kalau mood lagi nggak enak maka iring Tuhannya turun. Maka grafiknya apa? Turun naik. Apakah itu yang Tuhan kendaki? Bukan itu. Tuhan mau kita konsisten. Konsisten terus, nggak turun-turun lagi, tapi terus beranjak naik. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu kita pahami agar dapat konsisten mengiring Tuhan dan semakin menangkap rencana besar Tuhan dalam hidup setiap kita. Beberapa di antaranya, ada 2. Yang pertama adalah gini, jangan kehilangan rasa aman. Jangan kehilangan rasa aman, artinya jangan menjadi pribadi yang insecure. Insecure itu orang yang gak punya rasa aman. Ya. Oke, 1 Samuel 9 ayat 2. Masih berkisar tentang Saul. Ya. 1:9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki yang tadi ya, bapaknya Saul. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi penulis 1 Samuel ini perlu menjelaskan seperti apa sih tampilan seorang yang bernama Saul itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan enggak jarang. Ya, penulis Alkitab tuh merasa perlu untuk menjelaskan atau menuliskan gambaran sosok seseorang yang mau ditampilkannya, seorang yang mau dimunculkan. Ya, tujuannya bukan cuma sekedar memberi informasi seperti apa tampilan Saul, tetapi melalui makna kata. Kalau kita di situ lihat ada beberapa kata elok. Ya, seorang muda yang elok rupanya. Kemudian di kalimat terakhir, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ada 2 kata elok. Ya. Nah sebetulnya bukan cuma sekedar mau kasih lihat nih Saul kayak begini, tapi ada kata elok. Kata elok itu bahasa aslinya tob, ya, TOWB. Untuk menunjukkan bahwa makna elok itu untuk menjelaskan bahwa pribadi yang namanya Saul itu tampilannya bukan cuma sekedar kasep, bukan sebenarnya sekedar ganteng, tapi tampilannya tuh menyenangkan, pleasant, ya menyenangkan. Excellent. Wow. Jadi kita bisa bayangkan, wow, seperti apa Saul itu. Dan appropriate, pantas dan menawan. Dan berbagai makna
makna baik daripada arti kata elok tadi, top tadi, yang sangat menunjang keberadaannya sebagai seorang raja. Jadi kalau kita lihat Saul itu seorang yang menawan, pantas, punya wibawa. Ya, jadi arti kata elok atau top itu tuh maknanya lengkap sekali. Dan itu ada pada Saul. Jadi bukan cuman sekedar tampan, tetapi tadi makna-makna tadi. Ya kan kalau kan Bapak Ibu Saudara mungkin pernah ketemu orang cakep ya, cantik, kasep, tapi boes. Saudara ngerti ya? Cantik sih tapi nggak menarik gitu. Ada yang biasa-biasa aja tapi menarik, menawan. Tapi kalau Saul udah mah kasep, menawan, excellent. Wow, jadi bisa kita bayangkan nih penulis mencoba memberikan gambaran, udah gitu dikasih jabatan raja, diurapi pula. Artinya kalau kita lihat gambaran Saul, waduh raja banget deh gitu. Pantas banget deh gitu. Ya. Makanya waktu Nabi Samuel disuruh Tuhan, ini loh. Orang yang datang cari keledai ini, kau urapi dia menjadi raja. Makanya pada waktu suatu hari setelah kejatuhan Saul kan Samuel disuruh mengurapi Daud kan. Dia ke tempat ke kotanya Isai kan. Makanya Samuel punya gambaran bahwa raja pengganti Saul nih. Makanya waktu kakak-kakaknya Daud ditampilkan sama Isai kan. Berapa kali kan terkecoh kan. Karena buat Samuel tuh gambarannya cari yang modal kayak Saul gitu. Ternyata kata Tuhan bukan. Ternyata Daud. Ya. Kakak-kakaknya memang kalau potongan kayak Saul tampilan luar tapi nggak dibilang elok. Saul dibilang elok. Daud nggak seperti gambaran Saul, dia kemerah-merahan, tapi dia elok. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kata elok yang tepat adalah tentang gambaran tadi, Saul dan Daud tadi sebetulnya. Ya. Nah hanya sayangnya, kenapa saya tekankan ini Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya dengan gambaran seperti tadi, kemudian diurapi menjadi raja, penuh Roh Kudus dengan segala karunia. Mestinya kriteria yang seperti Saul tadi, gak ada alasan buat dia menjadi seorang yang insecure, seorang yang tidak memiliki rasa aman. Saul gak punya rasa aman, Bapak Ibu Saudara. Jadi kriteria tadi tidak membuat Saul menjadi orang yang memiliki rasa aman. Karena ternyata gini, rasa aman itu nggak lahir dari semata-mata tampilan fisik jasmani ternyata. Ya, melainkan dari sisi jiwa. Ya. Saya pernah punya kenalan, kalau mau dibilang potongannya kayak Saul, lebih tinggi dari rata-rata orang, tapi nggak secure. Dia seorang yang insecure. Sehingga waktu, ya siapa sih yang pengen tubuhnya lebih tinggi gitu kan ya. Tapi dia udah dikasih tinggi, dibongkokin sama dia. Nggak merasa aman, malu gitu. Padahal mah main basket aja gitu. Tapi udahlah, kita kan nggak bahas tentang dia. Oke, lanjut. Nah, beda sama Daud. Daud nggak dijelaskan sebagai orang yang tinggi, tapi dia elok, ya. Secara tampilan mungkin nggak seganteng Saul, tapi Daud punya rasa aman. Kenapa? Yang bikin seseorang punya rasa aman adalah bukan tampilan fisik. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Katakan amin. Hanya dekat Allah saja, aku aman. Daud dekat sama Tuhan. Ya. Nah ternyata apa yang dialami Saul, dia nggak aman, dia insecure. Ternyata itu bahaya buat dirinya. Boleh dikatakan sangat berbahaya buat orang yang merasa nggak secure hidupnya. Nah perasaan nggak aman ini sama Saul kan terus dipelihara. Ya, kalau ini terus dipelihara, ini akan dapat menghancurkan hidup orang tersebut. Ya, bahkan bisa menghalangi hubungannya dengan Tuhan, merusak hubungannya dengan sesama gara-gara apa? Dia nggak secure hidupnya. Ya. Saul dipilih Tuhan untuk jadi raja atas bangsa Israel. Ya, tadi tampilan fisiknya udah jangan diragukan lagi. Yang tadi elok, tapi Saul merasa gini. Ingat nggak? Ada orang yang pernah bilang begini. Saul juga bilang begini sama
Nabi Samuel kan bilang, aku disuruh Tuhan untuk merapi kamu. Tapi coba lihat di ayat 21, 1 Samuel 9 ayat 21. Saul merasa, siapakah aku ini gitu ya. Tapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Ya apa salahnya suku Benyamin kan? Suku yang terkecil, terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Maksudnya Samuel yang bicara itu. Ini kan mirip Gideon kan. Seorang yang gak pede, seorang yang gak aman, gak memiliki rasa aman. Ya. Nah, ketidakpercayaan diri Saul sudah tampak sejak awal. Ya, dia menunjukkan insecure orangnya yang sangat mendalam. Makanya waktu dia udah diangkat jadi raja, singkat cerita, Daud kan pernah punya prestasi mengalahkan Goliat kan. Sejak itu kan Daud jadi perbincangan kan. Dan kemudian Daud diangkat menjadi salah satu kepala daripada tentaranya Saul. Nah saking Daud jago, dia mengalahkan musuh banyak, maka Saul mendengarkan ada nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan Saul ini sangat terganggu. Nah itu karena kenapa? Dia hidupnya insecure. Wah, kenapa diperhitungkan Daud lebih banyak dibandingkan dirinya? Jangan-jangan nanti dia akan merebut tahta aku, kata Saul. Dia menyangka Daud akan merebut tahta raja. Maka Saul merasa khawatir nih, waduh nanti diambil. Makanya apa? Kemudian mulai timbul rasa benci kepada Daud. Nah itulah orang yang insecure tuh kayak begitu. Mulai timbul, padahal gini, Daud gak punya cita-cita buat jadi raja. Gak punya keinginan untuk merebut dari Saul. Dia bekerja, mengabdi dengan setia sama Saul. Makanya dia berprestasi. Tapi di mata Saul, ini ancaman. Wah ini ancaman nih, dia bakal ngerebut tahta raja. Beda sama Daud kan. Ini baru satu orang anak buah yang berprestasi. Saul udah gak aman. Daud terkenal dengan memiliki 30 prajurit yang hebat. Ditambah triwira yang gak kalah hebatnya dari yang 30. Jadi di bawah Daud itu banyak sekali orang-orang hebat. Apakah Daud memiliki rasa gak aman? Enggak, dia sih nyaman-nyaman aja. Dia bilang aku yang didik gitu ya. Aku yang gembleng, jadilah orang-orang hebat. Tapi Saul merasa satu orang Daud nih ancaman buat dia. Nah itulah kenapa karir perjalanan Saul itu terganggu. Kenapa? Dimulai dari dalam dirinya yang memiliki rasa nggak aman. Aduh, Daud harus aku bunuh, Daud aku harus bunuh kalau gitu. Ya. Jadi rasa insecure itu membuat Saul posisinya terancam. Nah kita juga ya sebagai tadi dikatakan kita juga nggak beda jauh dari Saul, orang biasa yang dipilih Tuhan gitu. Nah kita juga harus mengecek apakah kita juga orang yang secure atau insecure ya di dalam mengiring Tuhan. Orang yang punya rasa aman di dalam Tuhan, dia percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ada rasa aman. Orang yang terus dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan, aduh nanti gimana ya. Nah itu orang artinya gini, gak punya rasa aman di dalam mengiring Tuhan. Betul tantangan kita hadapi, ya masalah juga ada. Tapi orang percaya yang punya rasa aman, dia percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia dan akan tolong dia. Caranya gimana? Ya gimana Tuhan, tapi punya rasa aman. Nah orang yang gak punya rasa aman akan selalu dihantui oleh kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Nah kita bisa ngecek, apakah kita jadi orang yang gampang khawatir gak apa gimana. Nah kita juga ngecek apakah kita seorang yang secure gak di dalam Tuhan. Yang kedua adalah percaya bahwa masing-masing pribadi orang-orang percaya ini punya kelebihannya sendiri-sendiri. Punya karunia-karunia sendiri yang Tuhan berikan. Sehingga gak merasa perlu tersaingi. Tuhan percayakan buat saya, Tuhan percayakan juga buat Bapak Ibu. Ya. Yang dimana mungkin berbeda satu dengan yang lain. Nah tapi Saul kan merasa ancaman buat dirinya. Ketika melihat ada Daud yang begitu terampil,
yang mengalahkan musuh begitu jago. Mestinya kan gini, aduh untung punya Daud. Mestinya kan gitu kan, tapi wah ini bahaya nih Daud nih, bahaya nih. Nah orang yang gak punya rasa aman ketika melihat ada yang lebih pinter, ada yang lebih hebat, ada yang punya karunia yang berbeda, mulai merasa tersaingi. Sehingga akhirnya orang yang gak aman hidupnya, melihat orang seperti Daud itu adalah saingan, menjadi kompetisi akhirnya. Makanya pernah lihat gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dengar ada orang suka ngejelek-jelekin temennya, padahal teman baik tapi dijelekin gitu misalnya. Sebetulnya gini, perlu dicek, jangan-jangan gak punya rasa aman. Gitu. Ngejelek-jelekin untuk sesuatu yang mungkin gak jelek tapi dijelekin. Nah itu sebetulnya kalau dari sisi kejiwaan mungkin punya insecure di dalam dirinya. Ya. Oke, kembali lagi ke Saul tadi. Sebetulnya Saul kan diperlengkapi dengan banyak kelebihan. Ya. Tapi rasa insecure-nya ini yang membuat akhirnya. Nah kenapa disebut dia nggak konsisten di dalam mengiring Tuhan? Mestinya kan luar biasa kan. Prestasi awal. Penuh Roh Kudus dengan segala karunia dan dia membela bangsa Israel. Tapi ketika melihat Daud menjadi saingannya, maka fokus daripada Saul adalah Daud, bukan Tuhan lagi. Maka waktu fokus seseorang bukan lagi terarah kepada Tuhan, maka disitulah kejatuhannya. Mulai grafiknya turun, 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 turun. Makanya yang pertama, poin yang pertama, jangan kehilangan rasa aman. Jangan menjadi pribadi yang insecure. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, siapapun, setiap kita ya, kita tuh buatan Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan, karena kita ini buatan Allah. Waduh ini luar biasa. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut kelas pengajaran pasti ngerti penjelasan tentang ini. Kita ini buatan Allah. Di dalam bahasa aslinya kita ini poema, hasil karya tangan Allah sendiri. Kita bukan hasil pabrik surga. Kalau pabrik surga kita seragam semua. Tapi kita hasil buatan tangan Bapa di surga, di mana dia rancang kita dengan tangannya. Sehingga masing-masing kita itu punya keunikan masing-masing, katakan amin. Makanya kita boleh berkata, aku ini tiada duanya. Iya memang tiada duanya, emang cuma dibikin satu macam. Masing-masing daripada kita dibuat Tuhan sendiri-sendiri spesial, begitu unik. Gak ada alasan untuk menjadi insecure, minder, gak pede. Dan sejenisnya. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Jadi kenapa Saul di awal pengiringannya luar biasa, tapi kemudian turun terus grafiknya. Masalahnya, dia belum bisa mengatasi rasa insecure dalam hidupnya, dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kehilangan keberanian untuk membayar harga. Kalau yang pertama jangan kehilangan rasa aman, yang kedua jangan kehilangan keberanian untuk membayar harga. Nah maksudnya gini, setiap langkah yang kita tempuh dan setiap tindakan yang kita lakukan di dalam Tuhan selalu melibatkan harga yang harus dibayar, katakan amin. Ya. Kalau kita mau lihat diri kita sendiri nih, setiap kita, ini kan kalau kita ada hari ini di dalam Tuhan, gara-gara ada pribadi yang mau bayar harga buat kita. Berapa mahal kita? Kalau mau dinilai nih, berapa mahal kita? Wah mahal sekali, nggak bisa dinilai. Mahalnya seharga darah Yesus di kayu salib. Kita ini ada gara-gara ada Yesus mau bayar harga buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Oh mahal, makanya mahal banget. Ya. Nah oleh sebab itu setiap langkah yang kita tempuh, setiap tindakan yang kita lakukan di dalam Tuhan juga selalu harus melibatkan ada harga yang harus kita berani bayar. Untuk dapat pesan ini kan ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Mestinya mah jalan-jalan, saya datang sama Tuhan. Oke, 1 Samuel 9 ayat 7-8.
Jawab Saul kepada bujangnya itu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang harus kita bawa kepada orang itu? Maksudnya abdi Allah. Ya Samuel tadi, Nabi Samuel. Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Terus jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Jadi jangan disalahpahami bahwa Nabi Samuel tuh pakai tarif, ya, bukan itu. Jadi adalah tradisi. Ya bukan hanya di zaman itu. Ada norma tata krama. Ya, kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, apalagi seorang yang kita hormati, orang tua atau siapapun. Kan kadang-kadang kita suka bawa buah gitu ya. Bukan sesuatu yang mahal tapi bawa ingetan apa ya sebutnya? Buah tangan. Ya bisa lah buah tangan. Ya udah nggak pernah dengar buah tangan kayak zaman dulu banget ya. Dia ngerti maksudnya buah tangan. Bawa kayak oleh kan kesannya kan kayak dari luar kota, tapi ya bawaan gitu. Nah, untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, makanya waktu bujangnya bilang, kita nyari keledai nggak kita sebelum pulang apa kita nggak tanya dulu nih abdi Allah Nabi Samuel maksudnya. Wah, aku udah nggak punya roti lagi nih. Aku cuma punya berapa sikal perak. Nah, maksudnya gini, mereka mau berkunjung gitu, ya. Nah, ada harga yang harus rela mereka keluarkan demi untuk tata krama, ya, kesopanan. Ini norma umum, ya, berlaku di banyak tempat, juga termasuk zaman sekarang dan ada timur biasanya gitu ya. Oke, meskipun bukan penekanannya soal mau kasih berapa nih jadi sama Nabi Samuel nih, bukan itu penekanan, tapi masih termasuk dalam konteks berani membayar suatu harga, ya, untuk melakukan suatu dan mendapatkan sesuatu. Kan mereka mau bertanya sama ke Nabi Samuel gitu, ya sopannya mah ya udah bawaan lah gitu maksudnya ya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Saul dan bujangnya, kan tadi saya udah ceritakan kan. Pertama nyari keledai kan, sampai ke beberapa wilayah gak ketemu. Bujangnya bilang gak nanya dulu abdi Allah. Nah betul mereka bicara soal mau bawa apa ke abdi Allah. Tetapi waktu dia mau bertemu dengan abdi Allah aja, itu mereka udah ke beberapa tempat juga nyari Nabi Samuel itu. Ya, kalau kita baca sendiri ya, saya akan cuma rangkumannya aja. Dia sempat naik ke pendakian untuk bertanya kepada, apakah lihat gak sang pelihat? Maksudnya waktu itu terkenal dengan sebutan sang pelihat. Lihat gak sang pelihat itu? Oh dia rencana mau ke bukit untuk ada korban di sana. Coba tadi dia ada di kota. Coba kau temuilah ke kota, barangkali dia masih di kota. Pergilah Saul dan bujangnya ke kota. Jadi ternyata gini, demi untuk mendapatkan arahan, meminta arahan di mana keledai ayahnya itu, mereka berani bayar harga. Bukan soal ngasih bawaan buat Samuel, tetapi di dalam mencari Samuel, Nabi Samuel pun, dia rela pergi ke sana, pergi ke sini, sampai akhirnya ketemulah dengan Nabi Samuel. Ya, itu aja dilakonin. Ya. Dan dari situlah baru dia mendapatkan petunjuk ketika berjumpa dengan Samuel. Bukan hanya dia dapat petunjuk di mana keledai-keledai ayahnya yang hilang itu, tetapi Nabi Samuel bilang, aku disuruh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas bangsa Israel. Ya. Jadi kesimpulannya adalah gini, apa jadinya seandainya Saul dan bujangnya bilang gini, waktu awal nyari keledai, aduh capek ya, kesana kesini nyari keledai gak dapat, udahlah pulanglah. Bujangnya bilang, ya udahlah kita pulang. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara kalau mereka gak berani bayar harga untuk cari sang pelihat itu? Maka hasilnya tidak terjadi apa-apa. Keledai juga gak ketemu dan dia mungkin juga gak ketemu Nabi Samuel untuk diurapi. Jadi artinya gini, beda gak? Berani membayar harga dengan enggak berani membayar harga. Bedanya besar banget. Saul dan bujangnya berani membayar harga. Dia dapat sesuatu yang luar biasa. Pas pulang, keledainya ketemu. Dia udah diurapi untuk menjadi raja
atas bangsa Israel. Ini baru diurapi, nanti ada pengangkatannya. Tapi beda banget ketika dia dan bujangnya bertekad, yuk kita cari sang abdi Allah itu. Sayangnya Saul ini gak konsisten. Gara-gara yang tadi poin pertama, dia masih memiliki rasa insecure. Sehingga awal yang luar biasa ini akhirnya gak berlangsung lama kan. Dia lebih tertuju kepada Daud. Akhirnya yang saya mau sampaikan di poin ini, harga-harga yang dia keluarkan lebih banyak ditujukan kepada pencarian Daud. Oh, nyari Daud tuh mahal harganya Bapak Ibu Saudara. Padahal gini, kalau dia aja Saul seandainya dia terus mengiring Tuhan dan mencari Tuhan, terus melekat sama Tuhan, harganya nggak semahal waktu dia cari Daud. Bayangin Bapak Ibu Saudara, di salah satu peristiwa aja, ini belum lama pesan Tuhannya kan beberapa minggu yang lalu, waktu Saul mendengar Daud ada di En-Gedi. Itu kan jaraknya sekitar 5-60 km dari Yerusalem. Saul mengerahkan berapa prajurit untuk cari Daud? Masih ingat? 3.000. Pernah gak kepikir gak? Raja ngejar orang, yaitu Daud, bawa 3.000 orang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Habis berapa tuh? Belum PK 3.000 prajurit itu. Dan perjalanan 50 km mungkin perlu beberapa hari. Mahal loh. Dibandingkan Daud punya rasa aman. Saul punya rasa aman. Daud dia kerja buat Saul dan dia dekat sama Tuhan. Maka mungkin gak semahal itu. Hanya datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta tuntunannya Tuhan. Dan Daud menjadi kepala prajuritnya berperang melawan Filistin. Kan sebetulnya kan gak usah repot-repot kan. Udah kokoh kerajaannya. Tetapi yang terjadi karena gara-gara insecure. Harga yang dikeluarkannya buat ngejar Daud begitu mahal. Padahal kalau dia ngejar Tuhan, harga yang dikeluarkan gak semahal itu. Berapa banyak orang percaya begitu mudah melepaskan ibadah-ibadahnya hanya gara-gara masih ngantuk enggak dulu lah gitu ya. Karena kan saya suka memperhatikan kan ya, ada orang yang gak selalu setiap minggu ada kan. Saya kadang-kadang mikir, oh keluar kota. Oh, apalagi pikirannya ya? Mau sepedaan gitu misalnya ya, pilihannya cuma itu gitu ya. Nah, harga yang dibayar hanya gara-gara ngantuk. Gara-gara mau beraktivitas sepedaan misalnya. Itu harganya lebih mahal loh. Daripada memutuskan, enggak, aku mau datang ibadah. Waktu datang ibadah, ngalami hadirat Tuhan, zaman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pulang dengan sukacita dan diperlengkapi dengan perkara-perkara dahsyat, katakan amin. Harganya enggak terlalu mahal, tapi pakai harga. Dan kemudian dibandingkan enggak ibadah, kemudian tidur-tiduran, kayak Daud pernah kan, enggak ikut berperang itu harganya mahal banget itu. Naik sepeda, itu harganya mahal loh. Dia kehilangan momen penting. Dan dampak yang terjadi akibat menjauh dari Tuhan, itu lebih mahal lagi. Dampaknya tuh bisa bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Terlalu mahal. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Pesan tentang Saul yang sederhana ini ya, ini kan sebetulnya kan simpel kan. Kita belajar dari kehidupan Saul yang luar biasa di awal. Nah, tapi jangan kita menjadi di akhir seperti itu, tapi terus konsisten.
terus konsisten. Ya. Biarlah menjadi pelajaran penting buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Seorang yang awalnya dipilih Tuhan, diurapi oleh Tuhan bisa jatuh dalam ketidaktaatan dan ketidakmampuan mengatasi rasa insecure-nya. Akhirnya berakhir dengan tragis kan hidup Saul. Saul berbicara orang biasa sama seperti saya Bapak Ibu dan Saudara yang telah diberikan kesempatan sama Tuhan. Lewat pesan ini mari kita tangkap, biarlah grafik pengiringan kita sama Tuhan, grafik untuk mengandalkan, biarlah konsisten. Konsisten jangan dianggap terus konsisten terata, enggak konsisten, enggak pernah jatuh, tapi terus semakin beranjak naik. Yang mau katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.